adalah masalah sarana. Contohnya apa? Mikrofon, ini juga bid'ah. Tapi dia sarana. Contohnya mereka mengatakan bid'ah hasanah adalah pengumpulan Al-Quran. Di zaman Nabi tidak ada pengumpulan Al-Quran, tetapi Al-Quran ditulis dalam lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Di zaman Abu Bakar ada ide untuk mengumpulkan Al-Quran lembaran-lembaran tersebut. Dan ini disebut dengan bid'ah hasanah karena di zaman Nabi tidak ada. Tetapi pada hakikatnya dia bukan ritual ibadah, tetapi dia sarana untuk mempelajari Al-Quran, maka butuh lembaran-lembaran tersebut dikumpulkan. Karena yang disebut dengan bid'ah hasanah oleh sebagian ulama adalah masalah sarana-sarana, bukan ritual. Kalau ritual seperti tadi surat Raghaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah apa yang disampaikan Ustadz Wahabi ini ya? Atau Ustadz Wahabi yang lain yang menyatakan bahwa orientasi dari bid'ah hasanah itu bukan terhadap ritual, bukan terhadap ibadah. Tapi yang namanya bid'ah hasanah itu ketika dikontekstualkan dengan kalamul ulama itu ranahnya kepada sarana ibadah seperti mikrofon dan sebagainya. Ini kok sangat menggelitik sekali ya apa yang disampaikan Ustadz Wahabi. Kita uji kebenarannya, apakah memang benar bahwa bid'ah hasanah itu bukan dalam konteks ritual atau ibadah. Sehingga konsekuensinya ketika ada pernyataan seperti itu, maka banyak amaliyah atau ritual yang dilakukan oleh warga Nahdliyin dicap bid'ah dolalah. Jadi seperti itu. Saya punya kitab ini namanya kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ini namanya kitab kontemporer ya. Tapi ini seringkali dijadikan alternatif rujukan para ulama. Karena bahasa redaksinya begitu simpel dan memang ini ada ada takleknya atau ada rujukannya ya. Yang pertama adalah Qawaidul Ahkam karya dari Izzuddin bin Abdissalam, dan kemudian ada juga Al-Hawi Lisuyuti. Ini banyak ya, ini yang menjadi rujukan daripada kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Mari kita buktikan apakah memang benar bahwa yang disampaikan Ustadz Salafi Wahabi ini, bahwa yang namanya bid'ah hasanah itu bukan ranahnya atau orientasinya bukan kepada ritual atau ibadah, akan tetapi kepada sarana seperti mikrofon atau binaul masajid atau binaul madaris dan sebagainya. Mari kita cek dan kita perhatikan. Ini termasuk daripada taksimul bid'ah atau taksimul bid'ah, bahwa para ulama itu membagi atau memberikan bagian ya, memberikan kerangka masalah bid'ah itu beraneka ragam. Fal bid'atu al wajibatu, yang pertama dalam konteks bid'ah yang wajib, kal ishtighal bi ilmin nahwi alladzi yufhamu bihi kalamullahi wa rasulih. Jadi yang namanya bid'ah wajib itu dicontohkan al-ishtighal bi ilmin nahwi, sibuk belajar atau menekuni ilmu nahwu, yang mana ilmu nahwu itu sangat penting untuk kita memahami kalamullah wa rasulih. Jadi memang sebagai media untuk memahami kalamullah dan kalamu rasulih. Jadi ini contohnya istighol Pak ya. Istighol itu ya bisa dikatakan ritual Pak ya. Istighol itu karena sibuk dan kemudian memahami, itu bukan sarana. Ya bisa sarana juga, sarana untuk memahami Al-Quran dan hadis. Tapi dari sisi konteks istigholnya itu kan merupakan sebuah amal ya, memahami dan mengkaji ilmu nahwu untuk memahami kalamullah dan kalamu rasulih. Wadzalika wajibun, dan itu hukumnya wajib, li'annahu la budda minhu li hifdzi syariah, dikarenakan memang untuk menjaga syariat. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib.
Jadi yang namanya memahami ilmu nahu itu kan sesuatu yang memang sebagai penyempurna atau sesuatu yang menyempurnakan kewajiban, sehingga masuk dalam konteks malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Wal bid'atu al muharramatu min amsilatiha madhabul qadariyah wal jabariyah wal murji'ah wal khawarij. Ini contohnya ya. Seperti madhab qadariyah ini termasuk daripada konteks bid'ah yang muharramah, yang diharamkan. Kemudian kita lanjutkan wal bid'atu al mandubatu. Nah ini ya, atau yang dikatakan bid'ah hasanah juga bisa. Wal bid'atu al mandubatu ya wajib juga bid'ah hasanah. Wal bid'atu al mandubatu mislu ihdasil madaris ya. Ini contohnya yang bid'ah mandubah atau bid'ah hasanah, bahwa contohnya adalah membuat atau mendirikan madaris madrasah atau pondok pesantren, wabina ilqanatir, wa minha, ini loh Pak ya, wa minha sholatu tarawihi jama'atan fil masjidi bi imamin wahidin. Dan di antara dalam masuk konteks bid'ah mandubah adalah sholatu tarawih jama'atan fil masjid bi imamin wahidin. Ini ritual Pak ya, bukan sarana ini. Jadi Anda itu kurang begitu memahami juga. Oh Anda mau menanyakan ini kitab apa? Rujukannya itu ada Pak ya. Rujukannya bisa dicek sendiri. Jadi ini termasuk ritual atau ibadah. Jadi jangan sembrono Pak menuduh kalau bid'ah hasanah itu bukan ritual Pak, bukan ibadah. Ini kan pembodohan kepada publik. Wal bid'atu al makruhatu, dan kemudian bid'ah yang makruh mislu zahrafatil masajid wa tazwikil masahif ya. Wal bid'atu al mubahatu, dan kemudian bid'ah yang mubah mislul musafah aqibas sholawat, bersalaman setelah sholat ya. Wa minha atawassu'u fil ladzid minal ma'akil wal masyarib wal malabis. Tawassu' ini ya apa ya? Memberikan satu kebahagiaan lah di dalam sesuatu yang enak, makanan dan juga minuman dan juga apa ya, pakaian. Dan pembagian ini bid'ah wajibah, bid'ah muharramah, bid'ah mandubah, bid'ah makruhah, bid'ah mubahah. Ini ada tendensinya Pak, ada dalilnya Pak. Wastadallu li ra'yihim fi taqsimil bid'ati ilal ahkami al-khamsati bi adillatin minha. Jadi banyak dalil Pak ya yang menjadi rujukan para ulama tentang pembagian bid'ah, itu banyak dalilnya. Di antaranya adalah qaulu Umar fi sholati tarawih jama'atan fil masjid fi Ramadan ni'matil bid'ah hadih. Jadi atau yang disebutkan dalam kitab-kitab klasik itu ya qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu merupakan satu bid'ah yang begitu baik ya, nikmatil bid'ah hadih. Jadi tidak sembarangan Pak, tidak sembarangan para ulama itu mengungkapkan kajian-kajian ini tanpa dalil Pak ya. Jadi kalau mau ngecek bisa dicek sendiri Pak ya. Ini ada banyak masalah konteks bid'ah yang disampaikan dalam kitab ini Pak ya. Apalagi mengatakan bid'ah hasanah itu sekedar sarana. Bukan sarana Pak. Bukan sarana, tapi juga masuk dalam ibadah juga. Jadi jangan terlalu bohong Pak ya. Memahami hadis, memahami kitab para ulama itu jangan terlalu bohong, agar tidak berdampak negatif dan juga sering terburu-buru menghakimi kelompok, menghakimi amaliyah kelompok, menghakimi amaliyah seseorang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.